aja kali ya untuk teman-teman semua. Selamat bergabung di webinar BDV di Technical Series yang ke-12 mengenai Flutter ini. Selamat menyimak, curi ilmu sebanyak-banyaknya dari Mas Chandra. Semoga bermanfaat ya. Silakan Mas Chandra. Baik, akan saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya akan coba berbagi ilmu hasil pembelajaran saya selama ini mengenai Flutter. Kita pungkas hari ini untuk Flutter ini dengan tema Rapid Cross-Platform Mobile Apps Development. Sebelumnya perkenalkan saya Chandra Abdul Fattah, AMD, menyelesaikan pendidikan D3 di Politeknik Negeri Bandung. Kemarin dapat beasiswa dari Kominfo untuk mengikuti sertifikasi AAD. Alhamdulillah, dan saya sekarang sebagai mobile apps developer di divisi Healthcare Information System Dekotel Teknologi sejak Desember 2018. Saya juga selain mobile, saya juga senang dengan teknologi IoT. Jadi kalau teman-teman mau diskusi tentang mobile dan IoT, insya Allah bisa dengan saya juga gitu. Selanjutnya, untuk Dokotelnya sendiri, Dokotel merupakan perusahaan IT yang berdiri sejak 2011 dengan menggunakan pengalaman keahlian yang dimiliki kami menciptakan solusi yang relevan, efisien, ekonomis. Dan Dokotel sendiri ini ada 4 anak perusahaan yang tumbuh dengan pesat, yaitu Vintage, Health, Cyber Security, yang menjadi area fokus. Nah, kalau saya itu berada di bidang healthcare-nya. Jadi untuk proyek-proyek yang saya garap di Dokotel ini yaitu proyek mobile untuk rumah sakit. Makanya bisa dipercayalah ya insya Allah untuk Flutter ini untuk user yang banyaknya di rumah sakit ini, ada dokter, ada pasien yang sekian banyaknya, dan kebetulan saya sempat publish tadi ada yang dari Denpasar Bali ya. Nah, untuk Denpasar Bali, Mangusada itu pakai Flutter. Jadi kalau teman-teman yang dari Bali tadi bisa cek untuk aplikasi Mangusada on mobile, itu kami yang buat dan itu dibuat dengan menggunakan Flutter. Oke, kita mulai ke Flutter. Untuk Flutter sendiri itu menggunakan bahasa Dart ya. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa, kenapa sih harus Dart? Kenapa enggak Kotlin aja? Karena kita udah terbiasa dengan Kotlin ya bagi orang-orang Android dev mungkin, atau enggak bagi orang-orang iOS, kenapa sih enggak Swift aja, kenapa harus Dart gitu kan. Nah, untuk Dart ini, kenapa? Karena Dart natives enables running Dart code compiled to native ARM. ARM. Nah, jadi untuk Dart ini ketika di-compile menjadi APK atau menjadi kalau iOS itu .app ya, itu jadi machine code atau jadi kode mesin untuk mobile, desktop, dan server apps. Nah, itu makanya kenapa Flutter pakai Dart, karena ketika di-compile untuk Dart ini akan menjadi kode mesin. Dengan demikian, ketika teman-teman nyoba decompile, sekarang kan banyak ya untuk beberapa website yang menyediakan decompile apps, untuk decompile APK dan sebagainya, itu masih bisa kebaca kalau teman-teman dari Kotlin, terus di decompile, ya mungkin memang ada sedikit kesusahan decompile-nya, meskipun udah pakai ProGuard, tetap saja terkadang masih ada saja yang bisa ngedecompile-nya. Nah, untuk Dart sendiri ini, kalau teman-teman coba ngedecompile aplikasi dari Dart, saya juga pernah coba-coba, dan ini lebih susah untuk kita nyari tahu alur dari si apps-nya atau code dari si apps-nya sendiri. Jadi untuk teman-teman yang berkutat di bidang security, mungkin bisa coba juga dites apakah benar seperti itu. Saya juga kemarin coba-coba memang sedikit susah ya untuk ngedecompile-nya, tapi barangkali teman-teman yang tahu caranya, mohon dikasih saran saja ke saya apa yang harus saya lakukan dan teman-teman lakukan ketika menggunakan Flutter untuk pengembangan aplikasi mobile. Apakah masih ada celah atau sebagainya, kita tidak tahu karena
Eh, semuanya juga masih ada celah-celah terus ya. Kalau kita cari-cari, pasti ada celah terus. Cuman setidaknya dari Dart-nya sendiri, dia menjamin bahwa ini dikompil menjadi kode mesin. Terus Dart ini banyak sih yang ngeluh, kenapa pakai Dart sih gitu kan. Untuk Dart sendiri itu pakai OOP. Jadi kalau teman-teman yang paham OOP-nya, bukan paham bahasa pemrograman ya. Kalau teman-teman belajarnya Java-nya, belajar Kotlin-nya, belajar Swift-nya, itu teman-teman tanpa mengetahui OOP-nya itu pasti susah. Jadi banyak yang mengeluh, kenapa sih harus Dart, kenapa harus Dart, itu kan kenapa enggak Kotlin aja, kenapa enggak Swift aja, kenapa enggak Objective-C aja, kenapa enggak C aja gitu kan. Nah, eh, karena Dart ini OOP, jadi bagi teman-teman yang udah paham secara OOP-nya harusnya sih, menurut saya nggak terlalu kesusahan untuk mempelajari bahasa pemrograman Dart ini. Selanjutnya, nah kalau teman-teman mau cobain Dart, itu bisa dikunjungi di dartpad.dev. Nanti bisa kita share screen aja ya untuk Dart dev-nya, Dartpad dev-nya. Jadi kalau teman-teman pengen coba-coba dulu masalah bahasa pemrograman Dart, bisa coba di sini dulu. Jadi tanpa harus instalasi Dart-nya dulu, instalasi Flutter-nya dulu, instalasi IDE-nya. Teman-teman bisa coba aja kunjungi Dartpad dev ini. Di sini udah ada contoh codingannya juga dan teman-teman bisa coba-coba langsung. Terdapat null aware, tapi tidak precompile seperti Kotlin. Nah, untuk di Dart ini terdapat null aware juga. Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan Kotlin yang pakai tanda tanya terus titik dan sebagainya, itu kan kalau di Kotlin sebelum aplikasi di-compile, terdapat error terlebih dahulu sehingga tidak dapat di-compile. Nah, kalau Dart atau Flutter ini masih bisa di-compile, cuma nanti akan ada pesan error. Tapi setidaknya untuk Dart ini masih null aware. Jadi ketika variabelnya null, maka lakukan apa? Ketika variabelnya tidak null, maka lakukan apa? Itu eh, masih bisa di-handle by code dengan lebih mudah gitu. Tidak seperti Java yang kita harus if variabel A tidak sama dengan nol, nggak harus kayak gitu, tapi tinggal A, tanda tanya, titik, dan sebagainya. Mungkin bisa dicek di link yang saya kasihnya itu, nanti bisa dikunjungi aja sama teman-teman. Untuk null aware-nya kayak gimana, itu ada contohnya di link yang saya kasih. Terus ada access modifiers, default public. Nah, untuk Dart ini sedikit unik sih. Kalau teman-teman terbiasa dengan Java, dengan C, dengan Kotlin, dan sebagainya, OOP, dan sebagainya, teman-teman pasti sangat akrab dengan yang namanya private, public, protected, dan sebagainya ya. Nah, untuk Dart ini, khusus Dart ini, itu semuanya public. Jadi kalau teman-teman pengen deklarasi private, itu prefix underscore. Jadi kalau misalkan tipenya integer, integer A, nah A-nya itu sebelumnya itu tambah dulu underscore. Untuk apa? Supaya tidak bisa diakses secara publik oleh kelas atau metode lain gitu. Jadi kalau teman-teman pengen nge-private itu hanya tambahin underscore saja. Karena di sini defaultnya itu public gitu kan. Dan biasanya itu sering error kalau pakai private sebaiknya karena nggak tahu gitu si Dart ini. Terus final sama cons. Nah, ini ada yang unik juga. Kan kalau yang kita ketahui ya. Nah, tadi yang null aware ini bisa dicek di sini. Ini kayak gini untuk null aware operatornya di bagian Dart. Jadi teman-teman bisa lihat kayak gini untuk penggunaannya. Pakai tanda-tanya 2 kali ini untuk tidak null. Ini untuk Dartpad. Nah, ini kayak gini. Ini untuk codingan simple dari Flutter sendiri. Dan ini untuk tadi final sama cons. Nah, di sini saya nemuin penjelasan yang cukup dimengerti ya. Untuk final sendiri itu single assignment. Jadi emang nggak bisa diedit ulang ya. Jadi kalau teman-teman deklarasi final A sama dengan 5, maka itu selama aplikasi berjalan itu nggak bisa di-reassign, nggak bisa diganti-ganti gitu kan. Kalau cons ini lebih kompleks, di Dart ini lebih kompleks. Jadi
Kalau cons ini yang saya pahami ya dan yang saya rasakan saat ini bedanya kalau final, ketika teman-teman deklarasi final itu bisa langsung kebaca. Tapi kalau teman-teman deklarasi cons itu harus di-compile ulang. Jadi di-close dulu terus di-compile ulang, baru cons itu bisa dipahami oleh compiler. Karena kan hot reload ya, karena hot reload ini. Nah, meskipun hot reload ketika teman-teman definisiin cons itu biasanya agak sedikit susah sih kalau dulu ya. Nah, kalau sekarang sih saya kadang masih bisa kebaca sama compiler, kadang juga enggak gitu. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di sini. Ini kayak gini perbedaannya. Karena final sama cons di Dart itu berbeda. Jadi untuk cons ini harus di-compile ulang, kalau final itu nggak perlu gitu. Tapi teman-teman kalau ada yang lebih memahami mungkin ya kalau saya salah atau kebalik mungkin mohon dikoreksi aja. Karena yang saya pahami sejauh ini kayak gitu. Nah, selanjutnya itu harus deklarasi getter dan setter. Nah, kalau teman-teman di Kotlin mungkin udah ngerasain ya enaknya Kotlin, itu nggak harus deklarasi getter dan setter. Nah, kalau Dart ini karena murni OOP dia kayak Java. Mohon maaf ya karena background saya dari Android Dev, jadi saya lebih sering membandingkan antara Flutter dengan Android Native. Kalau getter dan setter di sini tetap harus deklarasikan kayak gitu. Berbeda dengan Kotlin yang nggak harus. Terus kalau mau lebih lanjutnya ada di Dart cheat sheet. Nah ini mungkin kalau teman-teman yang butuh informasi lebih lanjut tentang Dart dan apa keunggulan Dart bisa lihat di Dart cheat sheet ini. Di sini udah tersedia banyak sih kayak gimananya. Banyak yang dari string interpolation dan sebagainya itu di sini dijelaskan. Kayak tadi salah satunya null aware itu dijelaskan di Dart cheat sheet ini. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi saja di sana. Jadi nggak harus baca-baca semua dokumentasi kayak kita baca dokumentasi Android ya. Itu bingung banget karena link sana link ke sini. Jadi kalau cheat sheet ini yang lebih sering dibutuhkan sama teman-teman itu di cheat sheet ini dikumpulkan. Kayak gitu, terus nah kita lanjut ke pro dan kontra Flutter. Teman-teman mungkin sering mendengar atau sering mencari atau sering searching ya, termasuk saya juga, kadang saya juga sering searching, apa sih bedanya Flutter dengan React Native? Nah, apa bedanya, apa keunggulannya, dan sebagainya. Mohon maaf, sekarang saya sandingkan Flutter dengan React Native karena sebenarnya masih banyak ya yang menyediakan untuk hybrid apps ini. Yang dulu-dulu itu seperti apa sih namanya tuh ya? Saya lupa lagi itu. Cordova kalau nggak salah ya itu. Nah, dan sebagainya itu masih banyak. Tapi yang tren sekarang ini untuk mobile dan sebagainya itu React Native. Kali ini saya akan membahas sedikit-sedikit tentang pro dan kontra tentang Flutter. Nah, untuk pro-nya setup untuk Android lebih mudah menggunakan Android Studio. Nah, meskipun si Dart atau si Flutter ini katanya tidak perlu pakai Android Studio nih, kita bisa pakai Visual Studio Code katanya ya, karena lebih ringan untuk teman-teman yang laptopnya mungkin tidak mumpuni untuk develop mobile. Flutter menjadi salah satu solusi yang bisa diandalkan karena tidak perlu Android Studio. Tapi meskipun kayak gitu, ketika teman-teman development pakai Android Studio itu lebih mudah. Nah, kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, memang ada extension yang membantu teman-teman kayak kalau mau create apps, kasih komen apa gitu kan, atau kalau create page baru kayak gimana itu lebih simple, emang ada extension yang membantu, tapi teman-teman bakal lebih ngerasain enaknya dan dibantunya pakai Android Studio karena teman-teman tahu sendiri kan Google dengan Android Studio itu udah bekerja sama dengan lebih baik. Jadi ya wajar ya kalau meskipun bisa tanpa Android Studio, tetap saja kalau setup-nya itu lebih mudah pakai Android Studio kayak gitu.
karena di sini lebih mengutamakan ke Google gitu. Terus untuk kebutuhan pengembangan iOS tetap memerlukan MacBook. Nah, teman-teman, mungkin bagi orang-orang yang development hybrid apps, bertanya-tanya ya, kira-kira apa sih bagi seorang programmer yang ingin membangun aplikasi Android dan iOS secara langsung, tapi nggak perlu MacBook, itu tetap sih ya untuk sekarang tidak bisa, dikarenakan tetap harus pakai Xcode. Jadi kalau teman-teman mau build app iOS, itu tetap harus daftar dulu Apple Developer Program. Jadi ini tetap harus menggunakan Xcode dan memerlukan Apple Developer Program. Tapi katanya sih di beberapa penyedia sekarang kayak CodeMagic, katanya kita bisa langsung bundle app iOS di apa secara cloud gitu. Tapi saya juga masih belum coba sih karena berbayar lah, tahu sendiri lah ya kalau berbayar cukup berat juga gitu. Katanya CodeMagic bisa. Coba saya CodeMagic IO. Coba nanti teman-teman dikunjungi aja CodeMagic IO. Katanya integrasi dengan Flutter-nya, jadi bisa build iOS tanpa menggunakan MacBook. Nah, minimal Android dan minimal iOS. Untuk Flutter sendiri itu minimal Android-nya itu 16, SDK 16, dan iOS-nya itu 8. Jadi kalau teman-teman mau build apps di bawah 16 dan di bawah 8, iOS 8 itu nggak bisa ya, karena ini minimal syarat dari Google-nya sendiri itu 16. Dan kayaknya sih di minimal 8 sama minimal 16 ini udah jarang di pasaran ya. 16 itu kan kalau nggak salah Jelly Bean ya. Nah di Jelly Bean sekarang aja itu HP paling minimum itu biasanya udah menyediakan HP Lollipop. Kalau teman-teman cari-cari di pasaran mungkin sekarang udah banyak yang Lollipop. Lollipop itu 21 ya. Cukup jauh ya, 21 dengan 16. Jadi masih aman. Untuk Flutter ini membutuhkan Flutter SDK. Jadi sama kayak Android SDK, untuk Flutter ini membutuhkan SDK juga. Jadi teman-teman harus download dulu SDK-nya, terus dipasang pad-nya dan segala macamnya. Itu sih yang membuat saya kata saya tadi kalau pakai Android Studio itu lebih mudah karena kita harus setup Flutter SDK. Kalau untuk Android-nya nanti kita harus setup juga Android SDK dan semacamnya, di-download dan di setting pad-nya. Kalau Windows itu pakai pad segala macam di environment pad itu ya. MacBook juga sama, macOS juga sama, dan Linux juga sama. Nah, kalau pakai Android Studio itu untuk Android-nya sih udah ke-handle. Karena Android Studio ini akan membawa IDE, akan membawa Android SDK dan semacamnya. Jadi itulah maksud saya kenapa Android Studio itu lebih mudah untuk setup dibandingkan dengan tanpa menggunakan Android Studio. Karena Flutter SDK inilah yang membuat setup-nya lebih mudah ini. Nah, untuk instalasinya bisa diikuti di link ini atau teman-teman bisa lihat. Untuk sekarang saya akan share secara teori dulu ya. Next-nya mungkin kita bisa langsung bedah kode. Nah, untuk instalasinya bisa lihat sini. Nah, ini untuk instalasinya teman-teman bisa dikunjungi di sini kalau tadi teman-teman buka link itu dia akan merujuk ke Flutter Dev Get Started Install. Nah, ini ada 3 macam, ada Windows, macOS, sama Linux. Ikutin sesuai dengan OS teman-teman. Saya pilih macOS. Nah, ini kalau macOS ini kayak gini, 64 bit, disk space-nya ini lumayan ya, karena ini untuk SDK-nya, Flutter Depends yang gini. Nah, ini. Terus, nah ini untuk Flutter SDK-nya. Ini tetap harus di-download dan harus di-set pad-nya. Jadi, teman-teman harus nge-set pad dari SDK ini. Nah, ini sih. Jadi teman-teman setidaknya harus paham masalah pad kayak gini ya, karena ini bakalan terus dipakai Flutter Precatch, Flutter Build, Flutter sebagainya, dan macam-macam komen yang dibutuhkan. Nah, untuk mengecek apakah Flutter SDK sudah keinstall atau belum, itu tinggal Flutter Doctor. Nah, kalau ini udah bisa kayak gini, muncul respon kayak gini berarti udah keinstall. Cuman Android SDK is missing command line tools download from ini. Nah, ini kalau teman-teman nggak pakai Android
Studio, ini cukup memakan waktu ya, karena lumayan juga installnya gitu kan. Nah, kalau teman-teman pakai Android Studio ini udah langsung ke handle. Untuk iOS-nya teman-teman tinggal install Xcode saja sih. Nah, ini install Xcode. Ntar kita bikin ke pad. Ini update your pad, ini untuk padnya di setup dulu untuk padnya dan sebagainya. Ini which Flutter. Nah, nanti kalau misalkan udah ke set padnya, bakal ketahuan dia disimpan di mana untuk padnya. Terus untuk iOS, nah iOS tinggal install Xcode. Nah, ini untuk iOS simulator, kalau teman-teman mau pakai simulator, di setup dulu. Kalau pakai HP, bisa langsung. Tapi untuk saya sih, menurut saya mendingan pakai HP ya, karena lebih ringan juga. Mungkin teman-teman bisa dibaca di link ini, karena benar-benar harus ngikutin step by step dari instalasinya sendiri. Agar nggak makan waktu banyak, nanti kita lebih banyak aja di sisi sharing code-nya aja ya. Kalau kita kembali lagi ke PPT-nya. Nah, next-nya untuk buat apps pertama dari Flutter ini, teman-teman bisa ikutin ini, Flutter Create. Nah, Flutter Create, kalau teman-teman belum set path-nya, comment Flutter ini nggak bakal kebaca. Jadi Flutter Create, min, nah ini org itu organization. Biasanya kan kalau di apps mobile itu ada org atau .com, Google misalnya .maps kayak gitu dan sebagainya itu. Misalkan ini biasanya sih ini nama perusahaan. Misalnya kalau saya kan com.dochotel, nah .mangusada, misalnya kayak tadi kan sempat saya singgung juga kayak gitu, atau id.thehealth.mangusada kayak gitu sih. Jadi lebih ke site dari apps teman-teman. Untuk min.i itu untuk mendeklarasikan kita iOS-nya pakai apa, apakah pakai Swift atau pakai Objective-C. Saya sarankan sih pakai Swift app name. Nah, untuk app name ini biasanya Flutter menyarankan pakai underscore untuk pemisahnya, jangan pakai spasi, jangan pakai titik. Biasanya pakai underscore ya. Terus, nah kita next-nya langsung ke bedah kode untuk Flutter. Jadi kalau teman-teman tadi sempat Flutter Create kayak gini, kita akan bahas untuk Flutter Create ini dengan berbagai macam perubahan yang sudah saya lakukan. Untuk code-nya sendiri, teman-teman bisa kunjungi di GitHub-nya saya, github.com, Chandra Bezo, min BDV course. Nah, bisa diakses aja di sana. Teman-teman tinggal kunjungi, di sana tinggal clone. Jadi untuk hari ini dan besok, kita akan pakai source code dari sana. Oke, kita ke code ya. Kita ke code. Nah, di sini saya pakai Android Studio. Jadi kalau teman-teman ngelakuin Flutter Create kayak tadi yang sempat saya jelaskan, maka teman-teman akan mempunyai struktur folder kayak gini. Dan tentunya di lib-nya ini hanya ada main.dart dan main.dart saja ya di dalamnya itu. Di dalam lib itu hanya akan ada main.dart saja. Nah, sebelum ke dalam, tadi kan sempat lihat ya, ada aset. Nah, untuk aset sendiri itu di Flutter beda ya. Kita harus buat folder di dalam folder pdf course ini. Jadi di paling awal itu, di paling root ya disebutnya itu, kita buat folder aset. Biasanya saya untuk asetnya ini bagi-bagi, ada font, ada image, ada animation, untuk animasi, ada icon dan sebagainya ya. Nah, untuk sekarang kita hanya perlu font dan hanya perlu image saja. Untuk fontnya teman-teman bisa akses di Google Font, nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk fontnya sendiri ini kan ada Montserrat, Min Black, .ttf, Black Italic, Black Bold, Bold Italic, dan sebagainya. Ini apa? Ini font awesome icon. Ini untuk custom icon. Jadi, kalau teman-teman hanya sebatas tahu kalau Flutter ini hanya bisa icon dari material design, itu salah. Kita bisa custom icon, bisa juga kita punya aset sendiri,
untuk jadiin icon itu bisa juga. Nah, ini download-nya dari mana? Nah, teman-teman bisa download aja dari Montserrat ini dari Google Font. Kalau ini bisa dari Flutter Icon. Kita coba share lagi bolak-balik ya, maaf ya. Nih, untuk Google Font bisa dari sini. Jadi teman-teman bisa langsung searching Montserrat. Nah, ini Montserrat. Jadi kalau teman-teman Montserrat ini tinggal download aja semuanya nih. Misalkan pilih semuanya, pengen di-download semuanya, download family di sini. Download aja semuanya. Nanti kan ada zip ya. Nah, ketika di unzip, teman-teman bakal dapat seluruh file .ttf tadi. Itu disimpan di aset garis miring font. Terus ada Flutter icon. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin custom icon. Saya saranin di Flutter icon ini nanti teman-teman bisa drag and drop custom icon untuk SVG di sini. Jadi nanti tinggal geser aja ke sini, simpan ke drag custom SVG ini. Nah, terus di-download aja. Nah, di-download nanti bakalan dapat. Saya tadi kan habis download Font Awesome ya. Nah, ini misalkan di close dulu. Kalau mau kita ambil semua nih Font Awesome 4, kita tinggal checklist. Ada 634 icon ya yang ada di sini. Dan itu bisa dilihat di sini ada icon apa aja. Misalkan ini ada icon glass, ini icon musik dan sebagainya. Nah, teman-teman kalau misalkan masih merasa kekurangan icon yang disediakan oleh material icon. Nah, sebenarnya icon defaultnya itu di sini. Teman-teman bisa pakai seluruh icon ini semua di Flutter. Tapi kalau misalkan masih merasa kurang, teman-teman bisa lihat atau bisa tambahkan dari Flutter icon ini. Misalkan ada teman-teman yang udah terbiasa dengan icon-iconnya Font Awesome, itu kan pasti, wah apa sih ini gitu kan. Saya lebih senang pakai iconnya Font Awesome. Bisa di-download kok di sini langsung. Terus ada Modern Pictogram, Meteocons, dan sebagainya itu bisa dilihat aja nanti. Bisa dipilih-pilih aja iconnya. Dan ini bisa kolaborasi dengan rekan-rekan UI UX dari teman-teman ya. Oke, itu untuk masalah icon. Kita kembali lagi. Ini kan tadi kan kita udah dapat ya. Nah, ketika di Flutter icon tadi di-download, kita akan dapetin file font awesome icon.ttf sama file font awesome icons dot ini. Yang isinya kayak gini ya. Ini nggak perlu kita pahami sih, karena kita tinggal panggil aja. Setelah ini disimpan di font ini dan ditambahkan di sini semua, teman-teman jangan lupa ditambahin di pubspec.yam. Nah, di sini teman-teman bisa tambahin di fonts. Ini khusus untuk Flutter icon ya. Jadi untuk icon-icon yang custom tadi, kita harus tambahin di sini. Font awesome. Dan untuk untuk font style yang tambahan tadi, itu harus tambahin di sini. Jadi ketika pengen Montserratin, dia weight 100. Nah, ini dapat dari mana? Kok kita bisa tahu ya weight-nya 100, ini weight 100, ini weight 200, weight 200. Ini harus dideklar, dan ini kalau misalkan ini italic, ya tambahin italic style-nya. Ini harus tahu dari mana. Ada di web tadi, kalau teman-teman lihat di sini, di Google Fonts, ini ada stylenya thin 100 italic, extra like 200. Nah, ini weight-nya itu ini 200 italic, 300 dan sebagainya. Kayak gitu ya untuk dideklarasikannya. Jadi teman-teman bisa deklar. Jadi kalau misalnya kaku katanya enggak kok. Kita bisa custom font juga. Tinggal di-download aja dulu fontnya dari Google Font, terus dideklarasikan di pubspec.yaml ini. Ini harus satu-satunya dideklarasi diketik ya, karena nggak bisa di drag and drop. Nah, untuk image itu disimpan di aset image. Kita punya app icon, punya board, punya dart, punya flutter. Itu harus dideklarasikan di sini. Jadi aset image slash dart slash flutter slash board slash app icon gitu kan.